Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadiza. Nama saya Cahayu Hadiza. Nama saya Deva Argana Saputra. Model transportasi adalah model penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Dengan adanya model transportasi memiliki tujuan adalah beberapa tempat yang menerima barang-barang kiriman tersebut. Model transportasi digunakan bila suatu perusahaan mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang dengan maksud menambah kapasitas suatu pabriknya dari setiap pabrik serta penambahan atau gudang baru. Untuk menentukan lokasi pabrik yang harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang tersedia. Landasan teori. Metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu. Pada biaya distribusi minimum, karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Untuk mendapatkan hasil minimum, maka alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi, baik dari sumber ke tujuan atau dari tujuan ke sumber. Adapun persoalan-persoalan transportasi harus memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Jumlah atau kualitas barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. Jumlah atau kuantitas barang yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Biaya transportasi dari sumber ke tujuan adalah tertentu. Dalam pembahasan ini dapat digunakan juga, yaitu program linier adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input, dan juga harus diketahui tujuan penyelesaian masalah dan penyebab masalah tersebut. Ada dua macam fungsi dari program linier, yaitu satu, fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Dua, fungsi kendala, untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Sekian dari saya. Mubarak, NIM 7011920. Saya akan sedikit menjelaskan ada dua macam fungsi dari program linier, yaitu fungsi tujuan mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Kedua, fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Masalah Maksimasi biasa berupa memaksimalkan hasil untuk keuntungan. Sebagai contoh, PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi diperlukan bahan baku berupa benang, kain sutra, dan kain wol. Untuk memproduksi diperlukan bahan baku berupa benang sutra, bahan baku benang wol, dan juga tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja selama 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Jenis bahan baku dan tenaga kerja, kilogram bahan baku dan jam tenaga kerja.
maksimum penyediaan. Benang sutra sebanyak 2 kain sutra dan 3 kain wol, maksimum penyediaan 60 kg. Benang wol 0, kain sutra, kain wolnya 2, maksimum penyediaan 30 kg. Dan tenaga kerja 2 kain sutra, 1 kain wol, maksimum penyediaan 4. Kedua produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Permasalahannya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tentukan variabel X1 sama dengan kain sutra, X2 sama dengan benang wol. Kedua, fungsi tujuan Z max sama dengan 40 X1 tambah 30 X2. Fungsi kendala atau batasan 2 X1 tambah 3 X2 sama dengan 60 kain sutra. 2 X2 sama dengan 30 benang wol. Cara untuk mendapat solusi optimal mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Titik A X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X dan X2 dalam Z. Z sama dengan 40 ditambah 30 sama dengan 0. Titik B X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 dalam Z. Z sama dengan 40 dikali 20 ditambah 30 kali 0 sama dengan 400. Titik C mencari titik potong 1 dan 3. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. x2 sama dengan 20. x2 dalam kurung x2 sama dengan 10. Masukkan x2 ke kendala 1. x2 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2x1 ditambah 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30 dalam kurung x1 sama dengan 15. X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Dengan cara menggeser garis fungsi tujuan, solusi optimal akan tercapai pada garis fungsi tujuan menyinggung daerah feasible, daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin pada gambar solusi mencari titik potong 1 dan 3. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 20. X2 dalam kurung S2 sama dengan 10. Lalu masukkan nilai X2 ke kendala 1. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 10 sama dengan 600. Sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30 atau kurang lebih X1 sama dengan 15. Masukkan nilai X1 dan X2 ke dalam Z. Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2 sama dengan 40 kali 15 ditambah 30 kali 10 sama dengan 600 ditambah 300 sama dengan 900. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.